Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mutiara Syahrani. Saya akan menjelaskan tentang tingginya tingkat pengangguran intelektual dalam kurung peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pendidikan adalah proses transformasi kehidupan ke arah yang lebih baik. Pendidikan sering dijadikan sebagai standar stratifikasi sosial seseorang. Mereka yang berpendidikan akan dipandang khusus oleh masyarakat walaupun berasal dari keturunan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan pendidikan yang lebih tinggi pula, seseorang akan lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan, apalagi jika seseorang telah memperoleh gelar sarjana. Tentu saja, lulus dengan predikat sarjana membuka peluang dan kesempatan yang lebih besar. Namun, fakta di lapangan tidak sejalan dengan kondisi di atas. Beberapa waktu yang lalu, Badan Pusat Statistik merilis data terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia selama Februari 2017 hingga Februari 2018. Data tersebut menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas naik sebesar 1,13% dibandingkan Februari 2017. Dari 5,18% menjadi 6,31%. Tak hanya itu, data juga menunjukkan bahwa pengangguran dari lulusan diploma 1, 2, dan 3 naik sebesar 1,04% dari 6,88% menjadi 7,92%. Data tersebut menunjukkan adanya kesalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di negeri ini. Persoalan mengenai banyaknya jumlah pengangguran yang berasal dari kalangan wisudawan sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Mereka yang tamat setelah menempuh pendidikan di bangku kuliah, namun belum mendapatkan pekerjaan sering dijuluki dengan istilah pengangguran intelektual. Banyaknya jumlah pengangguran sarjana di Indonesia memang selalu menjadi masalah yang menyelimuti negeri ini. Seperti halnya pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Maka itulah cerminan dari kondisi kian meningkatnya jumlah pengangguran intelektual di Indonesia. Banyak sekali penyebab para lulusan pendidikan tinggi sulit mendapat pekerjaan, mulai dari mahasiswa, perguruan tinggi, hingga pemerintah tentunya memiliki andil besar terciptanya kondisi semrawut tersebut. Hal utama yang menjadi sorotan tentu kualitas dari mutu pendidikan yang telah berjalan. Tuntutan mutu pendidikan di Indonesia merupakan kebutuhan yang penting karena kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia yang dinilai oleh banyak kalangan masih rendah. Hal tersebut bisa terlihat dari lulusan perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dikuasai. Jika kondisi ini tidak diatasi dengan baik, maka sulit rasanya untuk merealisasikan tujuan pendidikan yang telah dicanangkan. Dengan kondisi tersebut, sulit masyarakat luas mengharapkan hadirnya sosok agen perubahan sosial. Untuk itu, harus ada perubahan signifikan terhadap peningkatan kualitas mutu pendidikan. Melihat kondisi tersebut, sudah selayaknya pemerintah menciptakan pemetaan kebutuhan tenaga kerja. Pemetaan ini sudah seharusnya dilakukan agar sesuai dengan tujuan dan arah pendidikan di kampus, sehingga tercipta sinergitas antara universitas yang mencetak lulusan profesional dan kompeten sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Dari sisi universitas, kurangnya pengembangan berbagai soft skill yang diberikan kepada mahasiswa membuat mereka kurang cakap di dunia kerja. Maka solusinya wajib bagi universitas untuk melakukan pengembangan soft skill kepada mahasiswanya, baik saat aktif kuliah maupun setelah lulus. Soft skill yang diberikan haruslah berdasarkan atas kebutuhan masyarakat. Untuk itu semua, stakeholder harus proaktif dalam mengupayakan hal tersebut. Semakin banyak jumlah pengangguran intelektual di Indonesia, memang sudah sepatutnya untuk diatasi. Lulusan perguruan tinggi harus mempunyai kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder, yaitu harus memenuhi kebutuhan profesional, kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, dan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mewujudkan kompetensi-kompetensi tersebut, Kementerian Pendidikan telah menetapkan 5 misi yang biasa disebut dengan 5K, yaitu ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas mutu dan relevansi layanan pendidikan, kesetaraan memperoleh layanan pendidikan, dan kepastian atau keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Pengangguran memang menjadi masalah serius yang dihadapi sejumlah negara di dunia. Kurangnya jumlah pengusaha tentu menjadi salah satu faktor utamanya. Untuk itu, kurikulum kewirausahaan menjadi sangat penting untuk dihadirkan di dunia pendidikan. Hal ini akan menjadikan orientasi pendidikan tidak sekedar melahirkan jumlah calon karyawan yang mencari kerja, tetapi menciptakan calon-calon pengusaha yang mandiri. Salah satu faktor yang mengategorikan sebuah negara bisa disebut dengan negara maju adalah tingkat pengangguran di negara tersebut.
Sedangkan apabila tingkat pengangguran di negara tersebut ternyata tinggi, maka negara tersebut belum dapat dikatakan sebagai negara maju. Di sisi lain, tentu para pengangguran ini berusaha untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Untuk mendukung para pengangguran intelektual yang ada saat ini, stigma negatif yang ditunjukkan kepada mereka perlu segera dihilangkan. Bukan tidak mungkin jika hal-hal negatif yang sering disematkan kepada mereka akan berdampak buruk terhadap motivasi hidup mereka. Ditakutkan hal tersebut membuat mereka melakukan perbuatan yang tidak baik seperti mencuri demi keberlangsungan hidup mereka. Maka, tidak patut jika para pengangguran intelektual secara individual disalahkan atau bahkan dicaci maki. Untuk itu, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat bahu-membahu menyelamatkan para pengangguran intelektual maupun mereka yang masih aktif berkuliah untuk menjamin masa depan yang cerah dan cemerlangnya. Karena sejatinya seorang sarjana lebih punya bekal ilmu dan luas pengetahuannya, lebih mantap profesionalitas dan pengalamannya, serta memiliki semangat wirausaha dengan jiwa kepemimpinan yang matang. Sekian pemaparan materi dari saya hari ini, sampai jumpa.